Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan seperti ini kepada saya. Bang, di penjara itu suka disodomi apa enggak? Pertanyaan seperti ini sedikit menggelikan, membuat saya tersenyum-senyum sendiri. Tapi mungkin persepsi seperti ini adalah persepsi kebanyakan orang di luar penjara. Jadi menganggap bahwa di penjara itu terjadi hal-hal yang seperti itu, terjadi sodomi. Mungkin dikarenakan lama tidak ketemu dengan cewek, lama tidak menyalurkan hasrat seksnya, sehingga terjadi penyimpangan perilaku seksual. Nah, di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya di dalam penjara tentang bagaimana penyimpangan seksual itu di dalam penjara. Berdasarkan pengalaman yang saya alami, tidak ada yang namanya perilaku penyimpangan seksual di dalam penjara. Memang ada kejadian orang-orang yang mempunyai kelainan seksual seperti suka sesama jenis. Sampai-sampai di lapas saya dulu ada yang menjajakan pelayanan untuk oral seks, dan itu dilakukan oleh laki-laki. Tetapi ketika saya tahu latar belakangnya, ketika saya tahu ceritanya, ternyata penyimpangan perilaku seksualnya itu tidak terjadi ketika dia berada di dalam penjara, tetapi ketika dia di luar penjara juga, dia mempunyai kecenderungan menyukai sesama jenis, dan bahkan pernah menjadi korban, katanya pernah menjadi korban pemerkosaan dari majikannya dulu, laki-laki. Dia jadi menyukai sesama jenis, dia menjadi seorang biseksual. Berdasarkan pengalaman saya mungkin seperti itu. Dan ya, pengalaman saya di dalam, kebanyakan para tahanan, para napi ini menyalurkan hasrat seksualnya dengan masturbasi, kebanyakan seperti itu. Jarang sekali saya melihat ada orang yang menyodomi napi lain. Pengalaman saya sih seperti itu, bahwa perilaku penyimpangan seksual itu memang ditularkan karena dia sempat menjadi korban, mungkin korban pelecehan. Akhirnya dia merasakan sensasi yang berbeda, dia menjadi menikmatinya, akhirnya dia berubah perilakunya. Seperti itu mungkin sedikit yang bisa saya gambarkan tentang pensodomian, pensodom. Ya, tentang perilaku penyimpangan seksual di dalam penjara. Jadi intinya, kalau menurut pengalaman saya, tidak ada yang namanya penyimpangan seksual di dalam penjara, kecuali memang terjadi menjadi korban pelecehan sebelumnya, atau mungkin di dalam penjara itu memang ada yang sudah menyimpang perilaku seksualnya dan dia berkuasa sehingga dia mencari korban dari anak-anak baru, akhirnya korban-korbannya tersebut juga mengalami penyimpangan seksual. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna dan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.